Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Ini adalah video pertamaku untuk menampilkan diri. Jadi, di sini aku ingin mengulas kembali respon penggemar wayang ya, khususnya Dalang Ki Seno Nugroho. Jadi di videoku yang lama yang berjudul Fakta meninggalnya Dalang Ki Seno Nugroho itu mendapatkan respon yang luar biasa dari sedulur-sedulur sekalian. Nah, di sini ada pro dan kontra perihal meninggalnya beliau ya, sedulur. Jadi, di sini aku coba ingin sharing, ingin kita bahas bersama bagaimana responnya. Mari kita buka. Di sini sudah ada videonya. Jadi ini aku pause, kemudian kita coba respon-respon di komentarnya seperti apa. Yang pertama di sini ada yang suka karena almarhum Pak Seno, dalang favorit sampai saat ini masih sering lihat di YouTube. Nah, di sini peran Ki Dalang Seno Nugroho ini berdampak positif banget untuk persebaran, untuk kelestarian budaya kita ya, khususnya pewayangan. Ada salah satu orang yang juga suka wayang hanya gara-gara Pak Seno. Jadi mungkin kalau di sini ada siapa nih? Di sini ada dari Pak Mukadi 6462. Jadi beliau itu mungkin kalau tidak mengenal Dalang Ki Seno atau tidak pernah nonton mulai dari secara langsung maupun di media sosial, mungkin beliau tidak akan menyukai wayang hingga sekarang ya. Jadi ini dampaknya positif banget dari peran Dalang Ki Seno Nugroho. Kemudian di bawahnya juga ada dari Ed Gunawan strip WK2TF. Nah, dia bilang di sini saya penggemar beratnya Pak Seno, mantap. Dalangnya triknya pinter, lucu sekali kalau mainkan bagong Punokawan. Jadi menurut Gunawan ini sepertinya dia mengidentikan Dalang Ki Seno Nugroho ini dengan peranannya, memerankannya Bagong dan Punokawan gitu. Ada juga di sini Edi Sugiarno. Nah, dia setiap kali nonton wayang di YouTube pasti yang muncul itu Pak Seno. Nah, yang lainnya itu jarang muncul. Sampai-sampai Pak Seno ini jadi idolanya ya. Gak ada yang bisa gantikan Pak Seno gitu, kata si Edi Sugiarno 1856. Kemudian di sini ada juga menurut siapa nih, kurang paham. Ki Seno adalah dalang terbaik sepanjang masa. Tak akan kita dapatkan penggantinya mungkin sampai dengan 100 tahun ke depan. Beliau memang luar biasa. Wow. Artinya Dalang Ki Seno Nugroho ini sudah menjadi legenda pewayangan di Nusantara. Kita patut bangga ya, sedulur. Nah, kemudian kita beralih nih dari para penggemar, kita coba beralih ke mungkin yang penggemar juga, tapi dia memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi kesehatan, sisi kesehatan ya. Di sini ada Sri Murniati 02 Murniati 94. Dia bilang merokok, ngopi setiap hari, tidak pernah terkontrol. Aku pribadi memang kurang paham seperti apa pola hidupnya Dalang Ki Seno Nugroho. Mungkin kalau kita menyalahkan rokok, ngopi juga tidak selalu ya sepertinya. Jadi kembali lagi ke kondisi kesehatan dan stamina yang mungkin juga dipicu atau disokong oleh rokok dan ngopi yang tidak terkontrol tersebut menurut Sri Murniati ya. Jadi untuk sedulur-sedulur sekalian yang memang hobi, yang memang punya kebiasaan merokok, ngopi, alangkah baiknya diperhatikan kesehatannya ya. Atau mungkin saling mengingatkan. Jadi ketika memang masih seneng-senengnya beraktivitas, jadi masih seperti Dalang Ki Seno, masih padat-padatnya manggung untuk tampil gitu, alangkah baiknya orang-orang terdekat itu mengingatkan supaya kurangi dulu rokoknya, ngopinya, atau mungkin perbanyak istirahatnya dan juga olahraganya.
Jadi sedulur sekalian, di sini dari aku pribadi, mungkin ketika aku padat-padatnya sebuah kegiatan, sebuah jadwal, entah itu bekerja maupun ya seperti ngonten dan olahraga dan segala macam, kita patut mengakui, patut mengutamakan bahwa makan dan istirahat itu sangatlah penting. Di sisi lain, ketika kita memang perokok dan penikmat kopi, juga tidak boleh berlebihan. Kemudian kita lanjut ke komentar berikutnya, ada dari El Abdul Elimin 5411. Dia bilang faktor kecapean, oke, rasional. Namun dalam feelingku nih, hayalannya memang ajal di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga seseorang meninggal karena dibunuh secara halus. Wow. Ini aku pribadi kurang paham perihal dibunuh secara halus tersebut itu seperti apa. Mungkin di tanah Jawa itu lebih identik ke seperti santet atau ya hal-hal semacam itu ya. Tapi ini sudut pandang yang unik. Jadi aku teruskan ya. Jadi dia bilang hal itu karena fenomena sang dalang luar biasa. Wow. Dan dikhawatirkan bisa memadamkan performa dalang lainnya. Maaf, sekedar hayalan. Jadi mohon maaf ya sedulur sekalian, ini jangan diambil serius dan jangan ditelan mentah-mentah bahwa si El Abdul Elimin ini dia punya sudut pandang yang berbeda, yang mungkin dari sebelumnya penggemar itu bilang dari sisi kesehatan, dari sisi pola hidup gitu ya. Nah, di sini dia menyindir di mana ketika seseorang sudah mulai tenar, seseorang sudah mulai terangkat, jadi ada saja pesaing yang mungkin secara halus yang tidak suka dan menyerang kondisi kesehatannya seperti itu. Oke, kita kembali ke penggemar lagi. Di sini ada Mambah @Mambah GS1WB. Aku sangat merinding mendengarnya. Semoga dalam kesukaanku diberi tempat yang layak dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita doakan almarhum bersama-sama agar beliau tenang, beliau mendapatkan tempat yang nyaman, yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut, di sini ada @Herdiono Yono 5764. Nah, di sini dia bilang Ki Seno telah tiada, tapi penghiburanmu abdi damai kekal di surga. Ki Seno Nugroho. Mungkin dia mungkin artinya apa ya? Mungkin ini artinya dari Herdiono, maaf ya kalau salah. Mungkin maksudnya itu walaupun dalang Ki Seno Nugroho itu sudah tiada, namun hiburannya itu masih hidup sampai sekarang dan mungkin entah sampai kapan ya. Jadi beliau itu meninggalkan warisan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dihapus gitu. Karena di sisi lain jejak digital itu luar biasa adanya. Ada juga dari @Warno Saputra 3165. Dia bilang, saya belum sempat nonton secara live, justru suka nonton di YouTube setelah beliau meninggal. Mungkin belum rezekinya ya sedulur. Jadi sangat disayangkan banget mungkin bagi penggemar yang senasib dengan Warno Saputra ini, sayang sekali belum bisa menonton secara langsung. Namun tidak apa-apa, karena video-video beliau itu sudah tersebar luas, sudah banyak sekali. Jadi semoga negeri ini, semoga di Nusantara ada yang bisa mewariskan ilmu beliau, bagaimana beliau membawakan pewayangan untuk kita semua. Kemudian di sini ada dari @Marno strip ML6BP. Dia bilang, nah di sini dia memiliki sudut pandang dari sisi kesehatan dan
manajerial ya. Jadi dibilang manusia ada batasnya, jadi tidak ada kontrol yang fatal. Oh, tidak ada kontrol yang fatal. Jadi harus ada kontrol agar tidak fatal mungkin maksudnya ya. Untuk dalang-dalang yang lain di saat laris harus dibatasin dalangnya. Nah, seperti tadi di awal ya sedulur, artinya ketika kita sudah mulai memuncak sibukannya, sudah mulai padat jadwalnya, itu kita harus betul-betul manajemen yang ketat, manajemen yang jangan melupakan istirahat, jangan mengesampingkan pola hidup sehat gitu ya. Jadi memang betul rezeki ya, ngejar rezeki, ngejar rupiah, ngejar jam tayang gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, apalah artinya itu kalau memang kesehatannya itu menurun dan pada akhirnya sudah tidak bisa perform lagi gitu. Jadi di sini mungkin Ed Marno ini mengingatkan untuk dalang-dalang yang lain agar dijaga kesehatannya, dijaga jadwalnya seperti apa, diatur sebaik mungkin. Kemudian di sini ada dari Ed Pengrajin Kendang Jaipong Ton 79. Dia bilang dulu sempat sakit nyeri dada, terus dirawat di rumah sakit. Kata dokter yang menangani divonis serangan jantung ringan dan tidak apa-apa. Terus sempat pulih, kemudian pentas lagi. Beliau juga sering olahraga, bersepeda sore. Pas waktu itu merasakan lemas, pusing, minta dijemput pakai mobil. Oke, betul sedulur sekalian. Jadi memang ketika sudah, mohon maaf nih, ketika memang sudah ada peringatan dari dokter, alangkah baiknya kita pentingkan dulu kesehatan ya. Kesehatan dulu baru perform. Aku pun kurang paham kondisi dari Pak Dalang Seno ini, kenapa beliau begitu cinta banget dan harus terus-terusan perform gitu ya. Namun di sini sangat disayangkan kalau memang kita mengesampingkan kesehatan, lagi-lagi kesehatan ya. Itu tidak boleh dilupakan. Kemudian ini ada komentar yang menurutku tidak perlu kita gurui. Mungkin sedulur-sedulur bisa menilainya sendiri, tapi ini hanya sekedar ingatan buat kita agar kita tidak berperilaku seperti yang sudah dicontohkan. Oke, untuk komentar terakhir aku akan bacakan. Di sini ada dari @walidiaja 9191. Pokoknya tekan saiki seh nonton Pak Seno terus, rungono pengganti di hatiku. Jadi Pak Seno Nugroho ini memang benar-benar seorang tokoh, seorang public figure yang sudah mendapatkan hatinya. Jadi sampai sekarang walaupun Pak Seno telah tiada, si @walidiaja 9191 ini dia masih jadi penggemarnya dan masih terus nonton video-video lama dari Pak Dalang Seno Nugroho. Oke, sedulur, itulah komentar-komentar yang aku bacakan, yang aku coba review, aku coba ulas ya dari video fakta meninggalnya Dalang Ki Seno Nugroho. Ada 203 komentar dari video lamaku ini di Tagar Info. Entah itu pro dan kontra dari sudut pandang apapun, kita doakan bersama-sama semoga beliau tenang di sisinya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton Tagar Info yang setia sampai sekarang. Boleh cantumkan saranmu di kolom komentar agar Tagar Info ini semakin maju dan banyak lagi yang akan kita ulas. Oke, matur nuwun.